Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Nusutiawan. Di sini kita masuk pada bab 3 yaitu NAT ya teman-teman. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama ada teori NAT, kemudian persiapan topologi NAT, konfigurasi IP address, konfigurasi static routing, konfigurasi NAT dynamic, mengamati paket NAT, konsep NAT static versus dynamic, dan yang terakhir ada konfigurasi NAT static. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama yaitu teori NAT ya teman-teman. Nah, NAT itu kepanjangan dari Network Address Translation yang merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet protokol yang bersifat private IP belum terregistrasi di jaringan internet. Untuk mengakses jalur internet, hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP private atau bukan menggunakan IP public. NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslate atau menerjemahkan IP private dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang legal network sehingga memiliki hak untuk melakukan akses dan akses data dalam sebuah jaringan. Jadi pada intinya dia mentranslatekan suatu IP public ke IP private di mana agar kita bisa mengakses internet. NAT itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada full con NAT atau one-to-one NAT. Jadi, jenis paling ini adalah jenis paling terbuka, yaitu semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP public dan satu port tetap. Kemudian paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa batasan. Jadi intinya one-to-one ketika semua koneksi di dalam luar atau host akan diterjemahkan hanya ke satu alamat IP publik dan satu port tetap ya teman-teman. Lalu yang kedua ada restricted con NAT ya teman-teman, yaitu lebih aman daripada full con. NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal, tapi portnya boleh berbeda. Lalu yang ketiga ada port restricted con NAT. Sama seperti restricted con, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Lalu yang keempat ada systematic NAT. Jenis NAT paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Setiap koneksi ke tujuan berbeda atau IP atau port luar berbeda akan memakai port public yang berbeda. Jadi tidak ada port tetap. Setiap arah punya pasangan sendiri ya teman-teman. Kemudian di sini ada tipe NAT. Ada NAT tipe statis atau statik dan kemudian ada dynamic. Nah, apa sih perbedaannya? Jadi, kalau NAT tipe statik menggunakan tabel routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel NAT. NAT statik terjadi ketika sebuah alamat lokal atau inside dipetakan ke sebuah alamat global atau internet outside. Alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. NAT secara statis akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian dynamic ini NAT tipe dynamis. NAT dengan tipe dynamis menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya. NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT system pool dan NAT system overload. Nah, kalau NAT tipe statis ini bagaimana kita menerapkan IP secara manual ya teman-teman. Kalau dynamic itu otomatis. Nah, di dalam dynamic itu ada sistem pool dan NAT overload.
Nah, kalau sistem NAT pool atau kelompok menggunakan sebuah tabel NAT dengan logika dinamis, di mana logika yang ditanamkan dalam NAT tersebut pada umumnya merupakan logika fuzzy, atau jika lambang yang nilai translasinya belum pasti dalam sistem pool, suatu request belum tentu akan melewati jaringan yang sama bila melakukan request yang sama untuk kedua kalinya. Translasi dinamik terjadi ketika router NAT diset untuk memahami alamat lokal yang harus ditranslasikan, dan kelompok pool alamat global yang akan digunakan untuk terhubung ke internet. Dan NAT dengan sistem pool biasanya sering dimanfaatkan untuk melakukan balancing atau penyeimbangan beban pada jaringan. Nah, kalau sistem overload, dia menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat dioperkan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi. Sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global atau outset. Sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global atau outside. Hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dan ISP. Sharing atau pemakaian bersama satu alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port ke paket outbound ya teman. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu persiapan topologi NAT ya teman-teman. Langsung saja kita ke JSCOPE Packet Tracer. Kita tambahkan di sini satu server, kemudian 3 router ya teman-teman, satu switch, dan 2 PC. Nah, kita gunakan server ini sebagai internet yang akan kita gunakan ya teman-teman. Kemudian router 0 ini kita analogikan sebagai Google. Dan router 1 ini kita analogikan sebagai ISP. Kemudian router 2 ini kita analogikan sebagai client. Nah, jadi maksud dari topologi ini apa? Jadi di dalam sebuah NAT kita tahu tentang IP public dan juga IP private, di mana IP public merupakan IP yang sudah didaftarkan di dalam jaringan internet. Jadi kalau kita menggunakan IP public itu pasti kita otomatis bisa mengakses internet. Tetapi kalau kita menggunakan IP private, kita tidak akan bisa mengakses ke server ataupun ke IP ke internet selagi dia belum dikonfigurasi NAT. Kita akan sambungkan terlebih dahulu. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Kita akan berikan sebuah IP. Untuk di sini kita beri IP 172.23.1/24. Kemudian untuk di sini kita kasih IP 172.16.23.2/24. Untuk di Google yang mengarah ke ISP kita beri IP 10.10.10.1/30. Kemudian di sini kita beri IP juga, di sini saja kita beri IP 10.10.10.2/30. Kemudian untuk ISP yang mengarah ke klien kita beri IP 11.11.11.1/30. Kemudian untuk klien kita beri IP 11.11.11.2/30. Nah, mungkin segini. Kita beri VLAN ya di sini untuk
di sini kita VLAN 10 saja. Kita kasih IP 192.168.10.1/24. Kemudian untuk di sini kita beri IP VLAN 20, IP-nya 192.168.20.1/24. Nah, mungkin ini persiapan topologi kita nanti yang akan kita gunakan ya teman-teman. Jadi ini adalah IP jalur ya. Kita rapikan di sini. Nah, ini IP dari Google yang mengarah ke ISP. Kemudian ini IP jalur yang mengarah dari ISP ke klien ya teman-teman. Sini saja. Nah, seperti itu. Mungkin kita akan lanjut di video berikutnya. Kita masuk ke materi konfigurasi IP address. Kita langsung saja konfigurasi pada router Google. Kita bisa langsung masuk ke interface gig 0/0, kemudian no shutdown, IP address 172.16.23.1.255.255.255.0. Kalau kita bisa enter, kita masuk ke interface gig 0/1. Kita bisa no shutdown, kemudian kita tambahkan IP address 10.10.10.255.255.255.252. Kemudian kita bisa enter. Kita masuk ke router ISP. Sini kita bisa kemudian enable, configure terminal. Kita bisa masuk ke interface gig 0/0, kemudian no shutdown. Kita tambahkan IP address 10.10.255.255.255.252. Kita bisa enter, kemudian kita bisa lihat do show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada 10.10.2. Kemudian kita bisa masuk ke interface gig 0/1. Kita bisa no shutdown. Kemudian kita tambahkan IP address 11.11.11.1, 255.255.255.252. Kita bisa enter. Kemudian kita masuk ke client. Sini bisa kemudian enable, config terminal. Kita bisa masuk ke interface gig 0/0, kemudian no shutdown, IP address 11.11.11.2, 255.255.255.252. Dan kita bisa enter, kita masuk ke interface gig 0/1. Kita bisa no shutdown, kita bisa masukkan IP address-nya. Maaf, untuk interface gig 0/1 kita bisa langsung ke sub interface ya, interface gig 0/1.10 VLAN 10. Kemudian kita bisa enter, kita bisa encapsulation .1q .1q10, kemudian IP address 192.168.10.255.255.255.0. Kita bisa enter. Kemudian kita masuk ke interface sub interface VLAN 20. Kita bisa encapsulation .1q20.
Kemudian kita bisa IP address 192.168.20.1 255.255.255.0, enter. Kemudian kita bisa lihat ke switch, saya enable config terminal, kemudian kita masukkan 910 interface, kita lihat ya, interface FA02, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, kemudian VLAN 20, interface FA0/3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20, kemudian interface FA0/1, kita switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 10-20. Nah, kita bisa konfigurasi pada PC-PC-nya. Kita masuk ke PC 0. Sini kita bisa tambahkan 192.168.10.2. Kemudian default gateway-nya 192.168.10.1. Untuk PC 0 192.168.20.2. Untuk default gateway-nya 192.168.20.1. Nah, kita masuk konfigurasi servernya. 172.16.2.23.2, kemudian IP-nya 255.0. Untuk di sini default gateway 172.16.23.1. Seperti ini ya teman-teman untuk konfigurasi IP address. Nah, kita masuk ke materi konfigurasi static routing. Kita di sini beri AS-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya beri untuk Google AS-nya 1, untuk ISP AS-nya 2. Seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke Google. Kita bisa enable config terminal. Kemudian kita bisa masukkan router BGP ya teman-teman. Di sini kita menggunakan BGP. AS-nya 1. Kemudian kita masukkan neighbor-nya terlebih dahulu. Neighbor 10.10.10.2. Remote AS-nya 2. Kemudian networknya 10.10.0, max-nya 255.252. Enter. Kemudian network internetnya 172.16.23.0, max-nya 255.0. Kemudian kita bisa enter. Kita bisa masuk ke ISP.
Kita masuk ke router BGP 2, kemudian libur 10, 10, 10, 1, remote AS-nya 1. Nah, di sini langsung up ya teman-teman. Kemudian kita bisa masukkan networknya 10, 10, 10.0, max-nya 255, 255.255.252. Bisa enter, kemudian networknya 11, 11, 11.0, max-nya 255, 255.252. Kita bisa enter, kemudian kita bisa do show IP route. Nah, di sini sudah ada BGP yaitu 172.16. Kita coba lihat di Google. Kita bisa do show IP route. Nah, di sini juga sudah ada BGP 11.11.0. Kita coba cek dulu dari klien. Duping 172.16.23.1. Ini ke Google ya teman-teman. Nah, di sini kita tunggu. Nah, di sini dia masih 0/5% ya teman-teman, karena kita belum konfigurasi IP route. Kita coba di ISP. Kita exit. Duping 172.16.23.1. Nah, di sini dia bisa ya. Nah, kita akan masuk ke materi konfigurasi NAT ya, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, ada yang namanya IP public dan IP private, di mana pilihan klien kita berada di jaringan IP private yang tidak bisa mengakses internet. Karena internet itu membutuhkan data atau suatu alamat IP publik agar internet bisa mengetahui. Jadi internet bisa memberikan akses atau mengizinkan untuk saling terhubung antara internet dan IP publik tersebut. Contohnya seperti ini. Di dalam sebuah jaringan atau internet, dia pasti memiliki yang namanya IP route, di mana tabel routing itu dia mengadvertise IP publik yang telah terdaftar. Kalau misalkan IP private kita tiba-tiba ping ke Google, otomatis IP Google atau internet di sini agak akan mengenali IP private pilihan 10 dan 20, karena yang dia kenal adalah IP publik milik dari klien atau routernya ini. Jadi ibaratnya adalah klien ini nyewa IP publik ke ISP, di mana ISP ini adalah penyedia sebuah jaringan internet, yaitu Internet Service Provider. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sebuah IP publik, maka kita harus menyewa atau membeli jaringan ISP. Jadi kita tidak bisa memaksakan atau bisa untuk bisa mengakses ke internet, karena perlu yang namanya IP publik. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mengubah sumbernya terlebih dahulu. Kita source-nya ini saya tuliskan source-nya 192.168.10.2. Kemudian destination-nya 172.16.23.2. Nah, seperti ini. Nah, di sini jika belum dikonfigurasi NAT, dia tidak akan bisa untuk langsung akses ke IP internet ini, karena dia tidak ada data untuk ke PC-PC-nya ini ya, teman-teman. Kita akan coba konfigurasi IP route atau IP default gateway di sini ya. Kita masuk ke client. Kita masukkan IP
root 0,0,0,0 spasi 0,0,0,0. Nah, seperti ini. Kemudian tujuannya 11, 11, 11.1. Nah, sudah seperti ini, kita bisa enter. Kemudian kita bisa coba duping 172.16.23.1. Nah, di sini bisa atau sukses 80%. Kita coba, pasti dia sudah 100. Nah, di sini sudah 100%. Nah, dari PC ini dia tidak akan bisa ping ke Google. Kita bisa masuk ke PC. Nah, di sini dia request timeout ya, teman-teman. Nah, jadi di sini solusi NAT itu akan berjalan. Di sini kita baru konfigurasi IP root-nya. Lalu bagaimana caranya kita untuk mengubah IP private ini menjadi IP public? Caranya kita konfigurasi terlebih dahulu. Kita konfigurasi di client access list 1 permit 192.168.10.0, kemudian 0.0.0.255. Kita bisa enter. Ini untuk pilihan 20. Seperti ini kita bisa enter kembali. Kita masukkan konfigurasi IP NAT inside search list 1 interface gig 0/0 overload. Nah, ini maksudnya apa? Jadi IP NAT inside ini adalah konfigurasi NAT. Lalu search list itu dia akan mengambil sumbernya dari mana? Yaitu dari access list. Jadi kita akan mengizinkan kedua VLAN ini untuk dialihkan atau ditranslate ke IP public yang ada pada interface gig 0/0 seperti itu. Nah, overload di sini adalah dia bisa memberikan banyak host, itu bisa kita ubah ke dalam satu IP public saja ya, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa enter di sini. Kita bisa ketikkan interface gig 0/0, kemudian IP NAT outside. Kita bisa enter. Kemudian untuk interface gig 0/1 kita masuk ke sub interface untuk masukkan pilannya. Kemudian IP NAT inside, kemudian 20. Di sini IP NAT outside. Nah, seperti ini. Kita coba ke PC 0. Nah, di sini dia sudah bisa ya, teman-teman, untuk ping ke IP Google. Kita coba ping ke IP server atau internet. Kita tunggu. Nah, di sini bisa ya, teman-teman. Kita coba lagi karena di situ masih request timeout. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Kita masuk ke materi mengamati paket NAT. Di sini kita akan coba mengamati paket ARP. Jadi bagaimana sih maksud dari
pentranslatean antara mengubah IP private menjadi IP public. Di sini kita ke menu simulation. Nah, kita kirim paket dari PC 0 ke server. Kita di sini perbesar ya. Nah, nah, yang pertama dia mengirimkan paket ke router, di mana router ini dia IP-nya, kita coba lihat di sini. Nah, di mana dia IP-nya masih 192.168.10.2, IP private dan destination-nya yaitu 23.2, yaitu IP public dari internet. Selanjutnya kita coba lihat dari router ISP. Nah, bisa kita lihat dia menuliskan source IP-nya bukan IP private melainkan IP public dari router klien itu, yaitu 11.11.2. Jadi ketika masuk ke klien ini masih IP private, tapi ketika sudah dari klien keluar ke jalur DSP, dia langsung source address-nya berubah jadi IP dari router tersebut dari 11.11 ke 172. Seperti itu ya teman-teman. Kita lihat perbedaannya dari sisi klien dan ISP. Kita coba klien. Nah, kalau klien dia masih menggunakan IP private yaitu 192.168. Ini adalah in-layer atau masuknya. Lalu outlier-nya atau keluarnya source address-nya 11.11.11.2 dan destination-nya masih tetap 172.16.23.2 seperti itu. Nah, itu teman-teman perbedaan IP NAT itu seperti apa. Jadi Network Address Translation di mana dia mengubah IP private ini menjadi IP public milik klien router yang kita miliki. Kita coba lanjut. Nah, kita bisa skip. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah successful ya teman-teman. Seperti itu. Kita masuk ke konsep NAT static versus dynamic. Nah, yang sebelumnya itu NAT dynamic dan sekarang kita akan membahas tentang NAT static. Nah, apa perbedaan antara dynamic dan static? Kalau dynamic sering disebut many to one, kalau static itu one to one. Maksudnya jadi many to one itu dia IP dynamic ini dapat mentranslasikan dari banyaknya IP host private ke satu IP public saja. Kalau static kenapa dia one to one? Karena memang IP private biasanya ditranslatekan ke satu IP public. Jadi biasanya static ini digunakan untuk konfigurasi server karena tujuannya adalah bagaimana internet ini bisa akses web server menggunakan IP public. Di sini kita tambahkan satu server ya di sini. Kemudian kita berikan IP jalur untuk nanti ke server. Di sini 11.11.12.1 saja. Nah, di sini IP ini untuk IP public ke IP private, IP NAT static server, IP internet agar bisa mengakses web server yang kita miliki. Kita hubungkan. Nah, seperti ini. Kita akan konfigurasi web servernya ya. Kita masuk ke klien. Enable, configure terminal. Kita masuk ke interface gig 0/2.
kemudian no shutdown, kemudian IP address 192.1.30.255.255.255.0. Kita bisa enter. Kemudian kita ke servernya. Kita masukkan IP 192.168.30.2, gateway-nya 192.168.30.1. Nah, kita ke service, kemudian HTTP, ke index HTML, kita edit. Kemudian untuk di sininya di paket tracer ini kita ganti menjadi hi, welcome to SID. Nah, seperti ini kita bisa save, kemudian yes. Nah, pastinya server ini belum dapat akses ke jaringan web server yang kita miliki ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang terakhir yaitu konfigurasi NAT static. Kita coba masuk ke klien. Kemudian kita bisa interface gig 0/0, IP address 11.11.12.1.255.0. Kita coba masukkan perintah secondary. Nah, tapi di dalam jaringan paket tracer dia belum support untuk melakukan konfigurasi seperti ini atau komen seperti ini. Maka dari itu kita langsung saja menggunakan IP NAT. Kita bisa exit, kemudian IP NAT inside static search static 192.168.30.2.11.11.11.3. Ya, di sini nah seperti ini. Kemudian kita bisa exit, kita ubah IP-nya /0/0. IP add menjadi 11.11.11.2.255. Kemudian kita ke ISP. IP address 11.11.255.255.55.0. Kemudian kita ke server di sini, kita ke command prompt, kita coba ping 11.11.11.3. Sini masih destination unreachable. Kita coba ke client, interface gig 0/2, kemudian IP NAT inside
Nah, seperti ini. Kita coba ke Google. Masuk ke router BGP, kemudian neighbor, 10.10.10.2, remote AS 2, kemudian do show IP route. Nah, di sini belum ada BGP-nya. Kita coba ke ISP, router, kita exit, router BGP 2, langsung networknya 11.11.11.0, maxnya 255, 255.0. Kita coba ke Google lagi, kita do show IP route. Remote AS-nya belum ya teman-teman. BGP kita neighbor, fix 1, remote AS 1, kemudian networknya kita lihat. Nah, sudah ada. Kita coba lihat di sini. Kita coba ping lagi. Nah, di sini sudah ada BGP-nya ya. Kita coba ke server. Kita coba ping lagi. Kita tunggu. Nah, di sini dia sudah bisa ya, teman-teman. Kita masuk ke sini, ke web browser. Apakah dia sudah bisa akses ke website server yang kita miliki? Nah, di sini kita hanya bisa memasukkan IP publiknya, yaitu 11.11.11.3. Kita bisa go. Nah, baru muncul di sini hi welcome to SID. Tandanya kita sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, di sini. Nah, mungkin cukup sekian materi dari bab 3 NAT ini ya, teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.